Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, santri siswa Sekolah Islam Ulun Nuha kelas 12. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada siang hari ini ya. Sehabis olahraga kita mengulang kembali tentang fikih warisan yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan. Oke, mengulang kembali yang kemarin. Istilah-istilah yang harus diketahui oleh santri atau siswa. Pertama, tarikah. Apa artinya tarikah? Apa artinya tarikah? Hah? Tarikah apa artinya tarikah? Peninggalan? Peninggalan apa? Peninggalan masa lalu? Harta yang ditinggalkan, itu namanya tarikah. Nah, itu nggak boleh lupa. Yang belakang coba maju ke depan. Jangan sini. Saya teriak-teriak nggak enak. Sini. Kenapa takut kali sama saya? Ke dekat sini. Ya, bagus. Oke, tarikah itu artinya apa? Harta yang ditinggalkan, bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap tarikah sebelum dia bisa dibagi-bagi sebagai warisan? Halaman 3. Apa yang kita lakukan? Hak-hak yang harus dikenaikan. Iya, apa itu? Ngapain aja? Coba diringkas dulu. 1. Biaya bermayit. Hah? Biaya Biaya mayat. Nah, biaya mayat apa aja tuh kira-kira biaya mayat? Ya. Nah, itu dikeluarkan terlebih dahulu. Kedua, apa lagi? Hah? Apa? Yang betul ngomongnya. Ngomong jangan nggak jelas. Melunasi hutang. Itu baru tepat. Udah jangan banyak apa? Jangan banyak teoritis ya kan? Langsung aja to the point. Bayar hutangnya. Gitu. Oke, urus mayatnya, bayar hutangnya. Terus apa 3? 3. Nah, banyak cerita. Lunasi zakatnya. Catat. Antum ini cuma hahaha aja. 1 tadi apa? Bayar jenazahnya. Sampai bayar ambulannya, bayar kuburannya, semua dibayar di situ. Gali kuburnya, kain kafannya. Nah, nomor 2 tadi apa? Bayar utangnya, catat. Nomor 3 tadi apa? Lunasi zakatnya. Ya, bayar zakatnya. Jadi kalau dia punya tunggakan zakat, harus dikeluarkan dulu zakatnya. Jangan langsung bagi-bagi. Nanti nengok duit langsung dibagi-bagi aja. Nggak boleh. Udah? Nomor 4, apa lagi? Ya, tunaikan wasiatnya. Nah, kalau dia ada berwasiat, ditunaikan dulu wasiatnya. Nomor 5 baru bagi-bagi warisan. Gitu urutannya ya. Nanti Anda tanya kalau nanti misalnya pertanyaannya sebutkan urutan yang harus diselesaikan untuk tarikah atau untuk harta yang ditinggalkan mayit. Nah, gitu. Urutan itulah yang harus diselenggarakan. Oke, kemudian rukun warisan. Arkanul irthi, rukun warisan. Warisan ada 3 rukunnya. Kalau sholat ada berapa rukunnya? 14. Ya, kalau Islam ada berapa rukunnya? 5. Rukun Islam ada 5 apa 6? 5 apa 6? Kok ragu-ragu? 5. Nah, kalau ya rukun iman baru 6. Kalau warisan rukunnya 3. 1 namanya al-muwarrith. Apa muwarrith? Mayat yang meninggalkan harta, namanya muwarrith. Nah, itu antum harus hafal tuh istilah itu. Apa namanya? Muwarrith. Nah, itu istilah baku ya. Jangan lupa, muwarrith artinya mayat yang meninggalkan harta. Nomor 2. Apa namanya itu?
Nomor 1 tadi muwaris, nomor 2 al-waris namanya. Ya, al-waris itu ahli waris, yaitu orang yang menerima harta. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Nomor 3 at-tarikah. Apa tadi tarikah? Harta. Jadi ada mayatnya, ada ahli warisnya, ada hartanya, baru bisa kita laksanakan pembagian warisan. Jadi kalau nggak ada mayat, misalnya orang yang belum mati, mana bisa bagi-bagi warisan? Kalau orang yang belum mati, namanya bagi-bagi hadiah. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba ada kumpul-kumpul, kami lagi bagi-bagi warisan ini, kakek kami punya banyak duit, dia bagi-bagi gitu. Itu bukan warisan, itu namanya bagi-bagi hadiah. Yang namanya bagi-bagi warisan, orangnya udah mati. Ya. Jadi rukunnya 3. Apa tadi? 1 muwaris yaitu mayit. 2 al-waris yaitu ahli waris, penerima warisan. Ketiga at-tarikah. Hah? At-tarikah. Nah, itu dia rukunnya ya. Nah, itu juga masuk ujian. Rukun warisan. Dapat? Lanjut apa enggak ini? Masih nyambung apa enggak? Oh. Masih connect, bagus. Sekarang syarat. Nah, syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ada penyelenggaraan warisan. Kayak sholat. Syaratnya apa sholat? Masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, nggak sah sholatnya. Kan gitu. Walaupun dibagi-bagi, walaupun dia ngerjakan sholat, tapi sholatnya nggak diterima Allah. Apa lagi syarat sholat? Berakal. Jadi kalau orang gila sholat nggak sah. Bagus. Kemudian hah? Baligh ya, mumayyiz sama baligh. Nggak mumayyiz lah, baligh lah. Iya. Baligh dan satu lagi bersuci. Kalau dia masih junub atau masih batal wudu, hadas kecil, maka tidak diterima sholatnya. Nah, itu dia syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum kita bisa melaksanakan ibadah. Ngerti? Syarat masuk ulun nuha, kan gitu ya. A, B, C, D. Nah, kan gitu. Oke, nah ini demikian juga ada syarat pembagian warisan. Apa syaratnya kita bisa melakukan pembagian warisan? 1. Apa tadi? Apa kemarin di rekaman nggak ada ini? Kalian nggak dengerin rekaman ya? 1 apa? Syarat pembagian warisan? Tahaqququ mautil muwarris. Nah, itu artinya dipastikan wafatnya muwarris. Apa yang dipastikan? Ya, jadi kalau belum pasti dia mati, misalnya kapalnya tenggelam, kan gitu kan? Misalnya orangnya masih ngapung-ngapung itu masih bisa diselamatkan, kan gitu. Tiba-tiba hartanya kita bagi-bagi pula, boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi harus dipastikan dia mati. Kalau enggak pasti mati, hartanya enggak boleh dibagi-bagi. Ataupun dia pergi merantau sampai 10 tahun lamanya. Boleh nggak kita bagi-bagi harta warisannya? Boleh apa enggak? Jawabannya adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa? Bukanlah, pemerintah akan memutuskan dengan tenggat waktu tertentu orang yang hilang ini dinyatakan sudah mati. Jadi orang yang hilang itu tidak selamanya hilang lalu kita tangguhkan hartanya. Dengan tenggat waktu tertentu orang yang hilang itu bisa diputuskan oleh Amirul Mukminin atau pemerintah menjadi orang yang sudah mati atau dianggap mati. Nah, tapi itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan keluarga. Jadi keluarga nggak boleh memutuskan sepihak tanpa keputusan dari pemerintah. Nah, orang seperti ini juga dianggap mati. Apalagi kaitannya dengan istrinya. Misalnya yang hilang laki-laki.
Apa yang dilakukan istrinya? Boleh nggak dia kawin lagi? Betul, harus ada kasih batas waktu oleh pemerintah. Baru dia dinyatakan mati, baru istrinya menjalani iddah, baru boleh menikah lagi. Gitu ya. Jadi dia harus betul-betul dipastikan mati atau diputuskan oleh pemerintah dia orang hilang yang sudah dianggap meninggal dunia. Paham? Itu nomor 1. Jadi apa tadi kesimpulan nomor 1? Dipastikan mati, wafatnya muarif. Nah, muarif dari siapa? Ya. Jadi misalnya kalau dia merantau 10 tahun yang saat beda kabar dan itu tahu-tahu sekali dengan kawin lagi, itu hartanya gimana? Dia merantau 10 tahun. Oke, terus Begitu kawin lagi. habis itu kawin laginya siapa kawin laginya? Lakinya ini ya. Dia merantau 10 tahun kawin lagi. Ya, nggak ada kabar sama istrinya. Jadi kayak mana bisa sama hartanya? Yang kawin lagi siapa? Suaminya pergi merantau selama 10 tahun. Ha-ha. Kasih kabar ke istrinya. Nggak bisa kabar. Nggak ada kasih kabar saat. Ha-ha. Itulah tahu sekali dengar kabar udah. Oh, sekali dengar kabar Udah nikah tahu. udah nikah, berarti masih hidup lah dia. Jadi apa? Hartanya ya nggak boleh dibagi-bagi karena harta dia lah masih itu. Ya. Bagi yang mengambil berarti pencurian yang terjadi. Kan tidak boleh berpindah tangan kecuali dengan keridhaan atau hukum syariat. Jadi ketika dia masih hidup, apalagi dia bisa kawin lagi, berarti dia masih pemilik yang sah terhadap harta tersebut. Nggak boleh diambil orang lain. Walaupun dia cerai, Sah. Hah? Walaupun cerai. Walaupun cerai macam mana maksudnya? Cerai dia gara-gara dengar suaminya nikah lagi. Cerai gara-gara dengar lagi. Oh iya, nggak iyalah. Cerai ya dia nggak dapat apa-apa malahan. Bagusan dia sabar-sabar aja ya kan. Oke. Nomor 2. Apa syaratnya? Tahaqququ hayatil waris. Nah, dipastikan al-waris. Apa ahli waris al-waris tadi? Ahli waris itu dalam keadaan hidup. Apa nomor 2? Baca lagi. Oke. Jadi ahli waris harus ada dan dia dipastikan hidup ketika sang muwaris mati. Misalnya ada seorang bapak meninggal dunia. Yang terima warisan siapa? Anaknya, bagus. Tapi anaknya ini udah meninggal duluan. Dia kena corona, meninggal duluan. Baru kemudian bapaknya. Nah, jadi yang dapat warisan siapa sekarang? Antara bapak dengan anak ini lah, anggap aja dia nggak punya siapa-siapa. Siapa yang dapat warisan? Anggap aja nggak punya siapa-siapa. Di antara dua orang yang meninggal ini, yang meninggal duluan malah anaknya. Bapaknya meninggal belakangan. Siapa yang dapat warisan? Hah? Enggak lah, yang dapat warisan malah bapaknya. Dia dapat warisan dari anaknya yang sudah meninggal ini. Karena syarat warisan adalah udah meninggal yang mewarisi harta ketika yang ahli warisnya masih hidup gitu. Jadi orang yang sudah mati nggak dapat warisan lagi gitu. Jadi harus dipastikan yang punya harta meninggal dan yang menerima harta ini harus dalam posisi hidup, masih hidup ketika sang mayit meninggal. Nggak boleh dia duluan meninggal lalu dia terima warisan, nggak boleh. Atau nanti keluarganya yang ngambil, kita nggak boleh. Gimana? Anaknya meninggal duluan terus baru ayahnya meninggal. Hartanya harusnya setelah anaknya meninggal dia mewarisi hartanya tersebut kepada bapaknya yang masih hidup. Harusnya bapaknya menerima harta dia gitu.
gitu ya. Ataupun kebalikannya yang biasanya terjadi adalah bapaknya meninggal, anaknya masih hidup, tapi harus dipastikan anaknya masih hidup. Yang menerima harta itu harus anaknya, enggak keluarga lain. Mau nanti akan kita bahas di halaman 6. Halaman 6 nanti ada siapa saja yang berhak menerima harta. Tapi anak itu nomor 1 memang. Oke, paham ya? Sampai mana tadi pembahasannya? Oke. Termasuk juga janin yang sudah ditiupkan nyawanya. Itu termasuk hidup. Jadi misalnya ada suami istri. Ya kan gitu ya. Sudah hamil. Kan gitu. Dan sudah 4 bulan sudah ditiupkan nyawanya. Cep, kan gitu ya. Oke, kemudian meninggal bapaknya. Apakah janin dapat harta atau enggak? Dapat, karena dia posisinya masih sudah hidup ketika bapaknya meninggal. Berbeda kalau dia di bawah 4 bulan. Sudah ada nyawanya belum? Belum ada nyawa. Nah, kalau ini siapa yang mewarisi berarti? Dapat apa enggak dia? Maksudnya? Coba jelasin, yang siapa yang ngerti tadi? Gak ada yang ngerti? Oke, kita bicara janin. Berapa bulan janin ditiupkan nyawanya? 4 bulan. Maka anak yang bapaknya meninggal setelah 4 bulan usianya dalam kandungan, maka dia berhak mendapat warisan. Anak yang bapaknya meninggal sebelum dia 4 bulan dalam kandungan, maka dia nggak dapat warisan. Ngerti? Kenapa Kak gitu? Kenapa? Apa itu? Apa alasannya? Hah? Karena syaratnya adalah, perhatikan kita lagi membahas syarat. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika al-muwarith mati. Nggak ngerti kan? Kok kalau ngorok gitu? Iya dong gitu. Kalau apa lah? Itu kalau misalnya diwariskan ke siapa anaknya? Hah? Diwariskan ke siapa jadinya anaknya? Istrinya atau gimana gitu? Yang mana? Yang nomor berapa? Yang nomor 2 kan bapaknya udah meninggal. Sedangkan anaknya ini belum dihidupkan dulu ke dalam janin itu kan. Nah, Jadi itu yang dapat warisannya siapa? Sedangkan syaratnya tadi kan masih hidup ya. yang lain-lain yang masih hidup selain anak, ada istri, ada bapak, tapi anak nggak dapet. Karena dia ketika bapaknya meninggal dia belum bernyawa. Posisi tidak hidup. Posisi tidak hidup tidak dapat warisan. Baik belum dapat nyawa ataupun sudah hilang nyawanya. Gitu. Jadi yang dapat warisan adalah yang dia posisinya hidup ketika sang muwarith mati. Paham? Tak paham tak enggak tahu lah. Oke. Nomor 3. Apa kemarin saya bilang di rekaman? Udah selesai nih waktunya ya. Siapa nih habis ini? Ustaz apa nih? Bahasa Inggris. Oh, nanti. Bahasa Lumri. Yang ketiga adalah ilmu tentang pembagian warisan. Nah, jadi untuk bisa membagikan warisan harus ada ilmu yang mengaturnya. Ya, yang mana kita mengetahui tentang ikatan pernikahan, ikatan kekerabatan dan ikatan perbudakan antara muwaris dengan waris. Jadi misalnya kita nggak ada tahu bahwasannya si fulan dengan si fulanah ini udah menikah, tiba-tiba dia minta warisan gitu kan gitu ya, maka kita katakan mana buktinya kan gitu ya, kamu tidak bisa dapat warisan sebelum kami mengetahui apa ikatan kamu dengan sang mayat ini. Mana buktinya bahwasan kamu menikah, mana saksinya. Kalau nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, maka kita nggak bisa kasih duit sama dia, nggak bisa kasih warisan. Nah itu dia ya. Jadi harus ada ilmu tentang kaitan si muwarith dengan waris. Ada ilmu tentang kaitan antara yang memiliki harta dengan yang akan menerima harta. Paham? Oke, nah itu dia syarat warisan. Ada 3. PR-nya adalah antum buat ringkasan seperti yang baru saya sampaikan ya. Ringkasannya apa tadi?
Tadi apa? Apa yang harus dilakukan tentang tarikah? Kemudian rukun warisan. Satu lagi apa? Syarat warisan. Oke, buat di catatannya, difotokan, kirim ke WA saya. Udah pakai nomor Abi antum? Nomor Abi antum? Hah? Jadi kamu belajar kalau online pakai apa? Pakai WA? Ya Allah. Oke, nanti minta sama wali kelas. Oke, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.